Halo mahasiswa, saya Ayu Wandira, intern Learning Support jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara. Pada video pembelajaran kali ini, topik yang akan dibahas terkait dengan attitude atau sikap. Lebih lengkapnya, topik tersebut membahas definisi dari sikap, komponen pembentuk dari sikap, serta perbedaan sikap dengan perasaan. Learning outcomes. Nah, teman-teman mahasiswa, tujuan dari dibuatnya digital content ini untuk menjelaskan definisi dari sikap, komponen pembentuk dari sikap, serta perbedaan sikap dengan perasaan. Maka dari itu, mahasiswa diharapkan setelah selesai menonton video ini dapat menjelaskan definisi dari sikap, komponen pembentuk dari sikap, serta perbedaan sikap dengan perasaan. Definisi dari sikap. Teman-teman, attitude atau sikap dalam ilmu psikologi sosial didefinisikan sebagai evaluasi yang dibuat manusia terhadap manusia lain, objek, maupun ide. Evaluasi dapat berbentuk evaluasi positif maupun evaluasi negatif, seperti dalam contoh ilustrasi video yang sedang teman-teman tonton. Contoh pertama, terdapat anak kecil yang merasakan rasa asam dari lemon. Kemudian dia menggelengkan kepala dan hendak menyodorkan lemon tersebut, sehingga ia memiliki evaluasi yang negatif terhadap lemon. Contoh kedua, terdapat anak perempuan yang sedang membaca buku. Saat membaca buku, ia merasa terhibur sehingga ia memiliki evaluasi positif terhadap kegiatan membaca buku. 3 komponen penting yang membentuk sikap. Terdapat 3 komponen penting yang membentuk sikap, yaitu yang pertama, cognitively based attitude, evaluasi yang berasal dari keyakinan orang tentang karakteristik objek sikap. Nah, contohnya seperti dalam ilustrasi video yang teman-teman tonton. Jika Anda mempertimbangkan sikap Anda terhadap objek seperti pakaian dengan melihat fakta-fakta mengenai objek tersebut, sikap Anda terhadap pakaian dapat terbentuk dari keyakinan tentang manfaat objektif dari merek pakaian tertentu, seperti seberapa baik merek tertentu memiliki bahan pakaian yang nyaman bagi Anda, serta berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli pakaian tersebut. Komponen pembentuk sikap yang kedua, affectively based attitude, evaluasi yang berasal dari perasaan seseorang atau value yang dimiliki seseorang. Seperti pada contohnya, teman-teman mahasiswa dapat melihat bahwa terdapat ilustrasi video yang saat ini teman-teman mahasiswa tonton, yaitu sebuah keluarga yang sedang asyik memakan kue. Mereka memakan kue karena mereka menyukai rasa dari kue yang dimakan, terlepas dari jumlah kalori yang dikonsumsi dari memakan kue tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan evaluasi yang dibentuk berdasarkan evaluasi yang berasal dari perasaan, yaitu kesukaan mereka terhadap rasa kue yang mereka makan. Komponen pembentuk sikap yang ketiga, yaitu behaviorally based attitude, evaluasi yang berasal dari observasi akan bagaimana seseorang berperilaku terhadap suatu objek. Contohnya, jika teman-teman mahasiswa bertanya ke teman Anda tentang seberapa suka dirinya berolahraga, dan jika dia menjawab bahwa dia menganggap suka berolahraga karena sepertinya dia selalu pergi berlari atau pergi ke gym untuk berolahraga, dapat dikatakan ia memiliki behaviorally based attitude. Hal itu karena dia bersikap condong berdasarkan pada observasi akan perilakunya. Perbedaan antara attitude dan feeling. Nah, teman-teman mahasiswa, apa sudah tahu perbedaan antara attitude dan feeling? Sikap seperti yang telah dijelaskan dalam ilmu psikologi sosial adalah evaluasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, objek, ataupun suatu ide. Evaluasi tersebut dapat berbentuk positif maupun negatif. Lain halnya dengan perasaan. Menurut definisi APA adalah pengalaman fenomenal mandiri. Perasaan juga bersifat subjektif, evaluatif, terpisah dari sensasi, pikiran, atau gambaran yang membangkitkannya. Tetapi,
perasaan dapat menjadi salah satu sumber terbentuknya sikap. Seperti dalam salah satu komponen penting pembentuk sikap, terdapat sikap yang disebut affectively based attitude, yang didasari dari salah satunya merupakan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Nah, teman-teman mahasiswa, sekian penjelasan mengenai materi sikap. Apakah teman-teman mahasiswa sudah paham? Jika kiranya masih ada yang kurang dipahami dari materi yang telah diberikan, silakan teman-teman mahasiswa ketik pertanyaan di forum BINUS Maya mata kuliah terkait, agar dapat didiskusikan lebih lanjut dengan dosen terkait ya. Assessment. Teman-teman mahasiswa, setelah selesai menonton video ini, coba teman-teman mahasiswa kerjakan soal assessment yang saat ini ditampilkan di layar ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, coba teman-teman mahasiswa jelaskan komponen sikap yang nampak secara lengkap dalam ilustrasi. Kemudian, jika sudah selesai, teman-teman dapat mengumpulkan jawaban via forum BINUS Maya mata kuliah terkait. Selamat mengerjakan teman-teman. Referensi. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam video pembelajaran ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan teman-teman mahasiswa untuk membaca buku Social Psychology, Topic Attitude and Attitude Change pada chapter 7. Selamat belajar teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa di video berikutnya ya.